Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di Lorong Batu Ampar, Kota Palembang. 12 mobil damkar dan 2 kapal tugboat disemprotkan air dari Sungai Musi. Hujan lebat mengakibatkan longsor di Desa Villa, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. 3 rumah roboh diterjang material longsor. Dua orang agen BRI Link di Banyu Asin ditangkap polisi karena penggelapan uang setoran nasabah kredit BRI sebesar 2,6 miliar rupiah. Info pertama, saudara, kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah warga di kawasan padat penduduk di Lorong Batu Ampar, Kota Palembang. Diduga api pemicu kebakaran disebabkan korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan melalui jalur Sungai Musi. Kobaran api membakar 9 rumah warga di kawasan padat penduduk Lorong Batu Ampar, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Selasa pagi. Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu dan papan serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Beberapa warga yang rumahnya terkepung api bahkan nekat terjun ke Sungai Musi untuk menyelamatkan diri. Kebakaran ini sendiri menghanguskan sedikitnya 9 rumah warga. Diduga penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Kurang lebih ya, karena banyak rumah kayu, kita tuh rumahnya padat, rapat rumahnya rapat. Sebab kebakaran diperkirakan dari korsleting listrik. Dari rumah siapa, Pak? Pak Hidung. Pak, langkah ke depan apa, Pak, yang akan dilakukan pihak kecamatan sendiri untuk mengantisipasi ini? Kemungkinan tadi misalnya dilaksanakan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 12 unit mobil damkar dan 2 kapal tugboat yang melakukan penyemprotan melalui jalur Sungai Musi. Mengetahui adanya kebakaran, Wakil Wali Kota Palembang langsung meninjau lokasi dan mengunjungi para korban kebakaran untuk membantu para korban. Wakil Wali Kota meminta dinas terkait, baik dinas sosial dan kesehatan, untuk turun tangan membantu di lokasi kebakaran. Pihaknya akan segera membangun dapur umum dan posko agar para korban kebakaran dapat dibantu. Tentu yang menjadi pusat perhatian kami bagaimana warga sekarang yang mengalami musibah mendapatkan bantuan secepatnya karena kondisi mereka masih shock karena memang baru beberapa jam yang lalu, dan kami dari pemerintah Kota Palembang tentu tidak tinggal diam, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari Tagana dan sebagainya harus turun, harus membantu, dan untuk sementara kita lebih memfokuskan masalah anak-anak, balita dan juga lansia ya yang terkait masalah korban kebakaran. Nanti akan segera kita bangunkan dapur umum dan juga posko untuk supaya nantinya segala sesuatunya bisa kita serahkan bantuannya ke sana. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini tengah ditangani pihak kepolisian dari Polres Tabes Palembang. Didi Irwansyah dan Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil sedan terbakar di kawasan Cakabaring, Palembang. Sementara pengemudi mobil beserta rekannya berhasil menyelamatkan diri. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil sedan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Cakabaring, Palembang pada Selasa malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh badan mobil hingga tidak tersisa. 2 unit mobil damkar yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikemudikan Liza Berlin Apriansah melaju dari arah Jembatan Ampra menuju OP Mall Cakabaring. Namun tepat di stasiun LRT Cakabaring, tiba-tiba muncul asap dari bagian depan mobil. Diduga penyebab kebakaran ini karena konsleting listrik pada bagian mesin mobil.
juga. Ngambari mobil kebakaran jalan kami sini kalau. Oh ini. Yo, kapan lagi nggak ledak mobil ini? Udah terbakar gitu. Ya, udah terbakar. Sempat ada ledakan ya kita lihat ya? Ada Kak, sekali ya. Sempat ada ledakan ya. Untuk sopir sama penumpang. Alhamdulillah selamat ya lo Kak. Orang berapa? Orang dua Kak, dari mesin. Mesin Depan. belah depan ya? Berhenti dulu. Pas dilihat ya, udah kondisi api udah besar gitu. Iya. Ini kita habis isi bensin nggak? Iya Pak. Habis isi bensin ya? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena supir mobil bersama rekannya berhasil menyelamatkan diri dari kepungan api. Sementara kejadian ini membuat arus lalu lintas di Jalan Gubernur Haji Bastari sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor terjadi di Desa Vila, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Akibatnya, material longsor menutup sebuah jalan lintas, merobohkan 3 rumah warga dan melukai 4 warga. Jalan lintas Sumatera di Desa Vila, Kecamatan Warkop, Kabupaten Oku Selatan dipenuhi banyak material lumpur dan beberapa batang pohon berserakan di tengah jalan. Selain ruas jalan, longsor juga menerjang 3 rumah warga di Desa Vila, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Akibatnya, ketiga rumah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah hingga roboh. Menurut warga, sebelum terjadi musibah tanah longsor, wilayah sekitar sempat diguyur hujan deras. Sore itu mau maghrib itu gerimis, aku lagi sholat aja, sholat maghrib itu udah gerimis, langsung gede sampai nggak karuan. Itu hujannya disertai angin nggak, Pak? Nggak seberapa kalau angin. Ini yang di dalam rumah yang tinggal yang tertimpa tanah longsor apa saja, Pak? Ya istilahnya hasil tani, motor, pokoknya harta hasil saya di situ semua. Musibah ini membuat ruas jalan Ranau Lampung Barat menjadi terganggu. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang diderita warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara 4 warga yang mengalami luka ringan telah menjalani perawatan di puskesmas setempat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering, Ulu Selatan bersama TNI Polri melakukan evakuasi material longsor yang berada di Desa Vila, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Petugas juga menyiagakan dapur umur mobil untuk membantu logistik warga. Puluhan petugas dari BPBD Kabupaten Oku Selatan bersama TNI Polri membersihkan material longsor di Jalan Lintas Sumatera Muara II, Liwa, Lampung Barat pada Rabu pagi. Petugas mengerahkan 1 unit alat berat dan sebuah mobil damkar untuk mengevakuasi material longsor seperti tanah dan kayu. Namun banyaknya material membuat proses pembersihan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, petugas juga berjibaku membersihkan material longsor yang menerjang 3 rumah di Desa Vila. Untuk menghindari kejadian serupa, warga telah dipindahkan ke tempat yang aman. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan logistik warga, petugas mendatangkan 1 unit mobil dapur umum ke lokasi. Untuk dari kepolisian, dari anggota Polsek Bandeng Agung ditambah dari Polres, kira-kira 30 personil. Tambah dari Koramil, Bandeng Agung dan masyarakat. Itu untuk korban sendiri berapa yang terkena korban, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya 3 rumah yang longsor. Rusak parah, Pak ya? Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan masih mendata berapa kepala keluarga yang terdampak dalam musibah longsor kali ini. Yang kita lakukan sementara adalah untuk mendata warga-warga yang kena timpa musibah dan menyiapkan dapur umum yang saat ini dipasang di belakang kita. Mungkin untuk kapasitas dapur umum ini selama ini terjadi atau bagaimana, Pak? Yang pasti dapur umum ini untuk menanggulangi kalau seandainya baik bekerja untuk menanggulangi bencana maupun masyarakat yang membutuhkan, kita siap. Longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga membuat dinding tebing tergerus hingga ratusan meter. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Komandan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir melakukan pemantauan karhutla lewat udara dengan menggunakan helikopter. Sejauh ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum ditemukan titik api yang membahayakan.
Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemantauan hutan lewat udara menjadi salah satu upaya yang cukup efektif untuk mengetahui keberadaan titik api. Seperti yang dilakukan Komandan Kodim 0402 Oki yang melakukan patroli udara menggunakan helikopter, berpatroli di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, seperti di Desa Ketupak, Desa Somor, dan Desa Sibur. Pemantauan udara juga dilakukan di atas perkebunan akasia yang terluas di Sumatera Selatan. Berdasarkan pantauan udara kali ini, tidak ditemukan titik api yang berpotensi menjadi kebakaran hutan. Tetap kita akan lakukan pemantauan melalui udara karena memang ini merupakan tempat pemantauan yang sangat efektif transportasi udara karena kita bisa menjangkau seluruh lokasi-lokasi yang memang tingkat kerawanan cukup tinggi. Kebakaran hutan dan lahan kerap menjadi ancaman serius di wilayah Ogan Komering Ilir saat memasuki musim kemarau. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir yang menjadi bagian Satgas Karhutla akan melakukan upaya pencegahan dini termasuk menggelar patroli udara dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.